Jadi di sini saya akan membawakan materi terkait elemen DKMQ dan DKMT. Kenapa saya menggunakan topik ini? Karena kedua elemen ini yang saya tahu ada di MIDAS. Di MIDAS Gen menggunakan elemen DKMQ dan DKMT. Dan ketika saya lihat, saya lupa tahun 2011 kalau tidak salah, kita pernah mengadakan seminar antara FT Sipil UI dengan MIDAS. Itu waktu itu kami diberikan dongle ya dari MIDAS untuk mengetes apakah yang kami program sesuai yang di paper itu sama dengan yang ada di MIDAS, itu sama persis. Karena yang kami lihat di MIDAS, di manualnya MIDAS, referensinya itu adalah papernya Prof. Irwan tahun 93. Jadi di sini memang sudah dicek ya kesesuaian antara yang ada di MIDAS dan yang ada di paper. Kemudian untuk outline presentasi ini, yang pertama pendahuluan ya, perkenalan saya, kemudian yang kedua terkait metode elemen hingga ya. Yang ketiga, saya nanti akan masuk sedikit terkait elemen DKMQ dan DKMT, ya. Dan pengembangan selanjutnya. Pengembangannya ini sudah saya kembangkan ke kasus isotrop, ya, komposit, dan yang terakhir adalah struktur FGM namanya. Oke, ini biodata saya. Kemudian saya adalah lulusan Teknik Sipil UI tahun 2005, angkatan 2005, lulus 2009. Kemudian 2009 saya lanjut S2 di UI setahun dan di Prancis 1 tahun. Setelah itu saya full S3 di Prancis dari 2012 sampai 2015. Ya, topik penelitian saya terkait ya sejak S3 ya, sudah S3 saya fokus di metode elemen hingga. Kenapa saya memilih metode elemen hingga? Karena menurut saya topik ini cukup menarik. Ketika saya S1 dulu saya menggunakan beberapa software ya, dan saya hanya pakai saja. Jadi bikin mesh, masukkan elemen plat, elemen balok, elemen apapun, saya masukkan tanpa tahu itu elemen apa. Nah, ketika kita menggunakan software, ketika kita masukkan elemen macam-macam, software itu akan mengeluarkan hasil. Hasilnya ya kita nggak tahu apakah sudah benar atau tidak. Jadi di sini saya tertarik mempelajari lebih dalam ya, terkait elemen-elemen ini. Oke, ini beberapa publikasi yang sudah saya hasilkan ya, sebagian besar tentang metode elemen hingga. Kemudian saya juga terkait MEH ini, elemen DKMQ dan DKMT, saya sudah menghasilkan 11 paper Q1 ya bersama Prof. Irwan dan mitra-mitra kolaborasi saya di Prancis maupun di negara yang lain. Kemudian ini riset yang saya lakukan ya. Jadi S1 saya dulu dibimbing oleh Bu Eli ya, terkait kuat tekan dan geser beton dengan limbah kaca. Kemudian ketika S2, saya waktu itu dituntut untuk eksperimen dan numerik. Dari situlah saya muncul keinginan untuk lebih memperdalam aspek numerik, yaitu dengan metode elemen hingga. Kemudian ketika saya S2, saya juga sudah berhasil membuat satu buah publikasi, meskipun waktu itu tidak wajib, tapi di sini cukup membuat saya bersemangat ya untuk melakukan penelitian, dan akhirnya hasil penelitian tersebut saya publikasikan di beberapa jurnal internasional. Oke. Kalau kita masuk ke metode elemen hingga, ya, asal mulanya ini sebenarnya di tahun 1943. Jadi ada seorang ahli matematik. Jadi metode elemen hingga ini memang menuntut pengetahuan matematik yang cukup tinggi ya. Dia menggunakan interpolasi polinomial ini untuk menyelesaikan masalah struktur waktu itu. Ini yang menjadi awal mula dikembangkannya metode elemen hingga. Jadi secara konsep metode elemen hingga ini adalah metode analisa numerik dan bisa kita gunakan ke berbagai topik ya, misalnya struktur, tanah, aliran fluida, panas, medan listrik dan sebagainya. Tapi di sini yang saya fokuskan adalah untuk mekanika struktur. Metode elemen hingga di analisa struktur. Jadi dalam analisanya sebenarnya yang kita lakukan di metode elemen hingga adalah kita diskritisasi. Artinya ya elemen atau struktur yang kontinu itu kita potong-potong menjadi struktur-struktur kecil seperti ini. Jadi seperti yang tadi ada beberapa pembicara yang menyampaikan di mesh ya strukturnya. Jadi itu adalah yang kita lakukan di metode elemen hingga. Jadi di sini kita diskritisasi, kemudian kita anggap bahwa semua elemen yang kita potong ini hanya bertemu di nodal. Jadi di sini ada dua hal yang wajib yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah mengemesnya seperti apa. Perlu mesh yang halus di bagian mana, mesh yang kasar di bagian mana. Kemudian yang kedua adalah karena kita hanya menganggap bertemu di nodal, berarti kita perlu fungsi interpolasi. Fungsi interpolasi ini bisa kita gunakan linear,
bisa gunakan kuadratik, bisa kubik. Tentu semakin tinggi interpolasinya, hasilnya pasti akan lebih bagus. Tetapi ya waktu komputasi akan semakin besar. Jadi tergantung kita mau milih interpolasi yang seperti apa. Itu pilihan kita sebenarnya ketika kita menggunakan metode elemen hingga. Ini beberapa contoh elemen yang ada di yang biasa kita pelajari ya. Ada elemen balok, kemudian ada elemen plat, elemen cangkang, kemudian ada elemen solid baik 3 dimensi atau 2 dimensi. Ya. Saya cukup tertarik ya melihat model-model struktur yang unik. Jadi model-model struktur yang ada di sebelah kanan ini biasanya kita menggunakan elemen shell ya untuk memodelkannya. Dan di metode elemen hingga itu ya ketika kita modelkan seperti yang saya sampaikan tadi ya kita diskrisasi, kita potong-potong elemennya menjadi elemen yang kecil. Jadi yang saya kembangkan adalah bagaimana cara memformulasikan elemen yang kecil ini. Ya, yang tadi saya bilang gimana caranya kita memformulasikan elemen yang kecil. Bisa bentuknya kuadrilateral atau bentuknya triangular. Tergantung nanti kita mau membuat formulasi yang seperti apa. Oke. Jadi fokusnya adalah yang saya akan sampaikan di sini adalah elemen plat dan elemen cangkang. Kemudian ini contoh-contoh diskritisasinya ya dengan menggunakan software. Kemudian ini adalah urutan bagaimana kita menghitung dengan menggunakan metode elemen hingga ya dari struktur yang awalnya sebuah struktur real, kemudian kita buat konsepnya, kita buat modelnya. Kita analisa dengan metode elemen hingga, tentu menggunakan program ya, program bisa komersial ataupun ya yang kita kembangkan sendiri. Ya, kemudian kita diskritisasi dan masukkan properti materialnya, kemudian kita hitung strukturnya. Nanti kita akan dapatkan displacement, kemudian kita bisa hitung tegangannya. Kira-kira seperti itu yang biasa diproses di metode elemen hingga. Kemudian ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa topiknya adalah elemen DKMQ dan DKMT. Ya. Jadi DKMQ ini adalah kuadrilateral, berarti segi 4. DKMT ini adalah triangular, segi 3. Elemen ini pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Irwan ya, tahun 93. Jadi dua paper ini diterbitkan oleh Prof. Irwan, dua-duanya di tahun 93. Kemudian dari tahun 93, ya, ketika Prof. Irwan kembali ke Indonesia, ini tidak pernah ada publikasi yang dikeluarkan oleh Prof. Irwan terkait elemen ini. Jadi bisa dibilang bahwa elemen ini mati suri selama 20 tahun. Padahal ya secara formulasi dan hasil elemen ini cukup bagus, mengalahkan elemen-elemen lain yang banyak dipakai di software komersial. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah dipakai di Midasgen. Jadi di Midasgen itu referensinya adalah paper yang ini. Jadi dua paper ini menjadi referensi Midasgen untuk elemen DKMQ dan DKMT. Selain di Midasgen juga sudah ada di robot dan ada di Geo5 ya. Ini belum pernah saya coba, tapi robot pernah saya kerjakan ya. Saya coba untuk melihat hasil. Oke, kemudian karena elemen ini mati suri ya, selama 20 tahun, waktu saya mulai S3, jadi diminta ya udah kita kembangkan aja elemen ini untuk elemen cangkang, elemen 3 dimensi, elemen cangkang ya, elemen cangkang, shell ya. Saya kembangkan, waktu itu saya diberikan program Fortran, dan program Fortran kita di Teknik Sipil UI dulu ya, dari segi kurikulum kita tidak terlalu banyak mendapatkan materi tentang programasi. Sekarang sudah berbeda. Di tahun ini kita juga sudah banyak memberikan mahasiswa kompetensi untuk programasi. Karena kesulitan ini, ketika saya mengerjakan elemen cangkang ini saya sangat kesulitan. Selama 6 bulan program saya tidak jalan, ya bermasalah karena pemahaman saya tentang Fortran tidak ada. Padahal kesalahannya hanya sangat kecil ya. Jadi di sini adalah real dan harusnya real 8. Jadi bilangannya di sini yang tidak saya pahami, dan ini menjadi membuang-buang waktu di sini. Saya selama 6 bulan tidak bisa menjalankan programnya. Setelah itu programnya jalan, selesai. Kemudian di sini saya membuat publikasi terkait elemen cangkang DKMQ 24. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, elemen ini mati suri 20 tahun. Jadi komentar reviewernya ini tidak up to date. Jadi tidak seharusnya terbitnya tidak tahun ini. Ini saya
sempat ini ya, ambil komentarnya masih ada, ini tahun 2015 dulu, 2014 atau 2015 saya lupa. Harusnya ini kan tahun 80-an dibilang. Jadi 20 tahun yang lalu. Jadi kayak kita flashback, udah kita orang lain meneliti apa, kita baru meneliti ini. Kita sudah nggak up to date. Tapi ya kita tetap berusaha untuk mempublish paper ini, dan akhirnya paper ini terpublish ya di tahun 2015. Jadi saya sangat cukup senang ya akhirnya paper ini terpublish, karena dari sinilah akhirnya kami bisa mengembangkan elemen ini ke topik-topik yang lain. Jadi setelah topik ini keluar, kita melihat ya kita harus mencari topik yang up to date. Kemudian ya kita harus merevisi paper ya sesuai dengan masukan reviewernya. Jadi waktu itu 2015 kita lihat topik yang cukup booming ya, yang banyak dibahas itu adalah komposit. Jadi waktu itu ya udah, akhirnya saya berinisiatif kita harus bermain di topik ini. Jadi kita harus mengembangkan elemen yang tadi yang 20 tahun tidak diapa-apain ya. Sebenarnya Pak Irwan Prof. Irwan tetap melakukan riset di sini tapi tidak dipublikasikan. Jadi di sini akhirnya muncul lagi 2 buah paper di tahun 2015 seingat saya. Dan dari paper-paper inilah akhirnya saya bisa lulus S3. Jadi waktu itu pembimbing saya bilang, kamu jangan lulus dulu, gitu. Kamu harus ngerjakan ini itu. Tapi saya bilang, saya udah punya beberapa publikasi yang bagus, kenapa saya tidak bisa lulus? Nah, akhirnya beliau mengizinkan saya untuk sidang. Dari yang tadi, akhirnya saya melihat ya elemen DKMQ dan DKMT ini cukup bagus. Sehingga saya membuat roadmap penelitian ya, dari tahun 2015 sejak saya lulus, bahwa elemen DKMT ini harus saya kembangkan juga ke komposit. Ya, nanti saya coba detailkan di belakang seperti apa proses pengembangannya. Kemudian saya juga harus mengembangkan tadi elemen cangkang DKMQ ini untuk komposit, karena tidak susah. Ya. Kita sudah punya basic elemen yang sudah ada, untuk menjadikan dia komposit hanya mengubah beberapa properti material di dalam programnya. Kemudian saya juga masuk elemen segitiga yang komposit ya, yang triangular tadi. Kemudian saya lihat di 2020 itu ada material baru ya, yang dinamakan FGM di sini. FGM ini adalah material baru yang tidak seperti komposit berlapis. Ada yang tetap bilang ini adalah material komposit. Oke. Kemudian untuk mempermudah pekerjaan saya, karena saya nggak tahu mungkin kalau di tahun 90-an ya program Fortran ini banyak dipakai ya. Memang secara waktu komputasi Fortran ini sangat cepat prosesnya. Tapi susah untuk melakukan kompilasi ya. Ketika kita melakukan edit programnya, kita harus compile ulang itu memerlukan waktu. Akhirnya semuanya saya pindahkan ke MATLAB. Semua program yang saya punya di Fortran itu saya pindahkan ke MATLAB. Sudah ada banyak elemen yang berhasil saya program. Jadi awalnya DKMT, saya masuk ke elemen MITC, MITC3, elemen DSG dan elemen-elemen lainnya ya termasuk komposit tadi yang sudah saya buat programnya. Baik di Fortran ada sebagian, dan sebagian besar ada di MATLAB ya, untuk program-program ini. Beberapa tahun lalu ada perusahaan komersial ya, yang ngirim pesan mau minta programnya. Saya nggak kasih, karena mereka minta program yang sudah jadi ya tanpa ada perjanjian apa-apa. Akhirnya kita tidak meresponnya ya, untuk program-program ini. Oke, baik. Saya masuk sedikit detail ya ke elemen DKMQ dan DKMT ya. Awal mula elemen ini adalah elemen DKQ, diskrit Kirchhoff kuadrilateral, dan diskrit Kirchhoff triangular. Elemen ini pun ada di Midas. Kalau kalian menggunakan Midas, Bapak Ibu menggunakan Midas, mengambil elemen plat, kita bisa milih tin dan tik. Tinnya ini adalah elemen DKQ dan DKT. Ini adalah khusus untuk plat tipis. Kenapa? Karena di sini ini hanya mempertimbangkan efek bendingnya saja. Jadi yang ada untuk energi internalnya adalah energi internal bending. Tidak ada gaya geser yang diperhitungkan di sini. Kemudian elemen DKQ dan DKT ini, seperti yang saya sampaikan di depan, dia menggunakan interpolasinya linear untuk displacement-nya, untuk W-nya. Kemudian menggunakan kuadratik untuk rotasinya. Ini kelebihannya tadi. Jadi rotasinya menggunakan yang kuadratik, sehingga seharusnya
dengan menggunakan interpolasi kuadratik ini akan memberikan hasil yang lebih bagus. Ya. Oke. Kemudian karena ini hanya berlaku untuk plat tipis, jadi di tahun 80-an semua peneliti berusaha untuk mengembangkan elemen yang bisa menghitung gaya geser. Ya. Jadi di sini ditambahkan energi untuk gesernya. Jadi menambahkan tadi hanya bending, ini dimasukkan yang geser. Kemudian ada matriks untuk bending dan gesernya. Ya. Ternyata ketika kita menghitung matriks kekakuan, ini bermasalah. Jadi kekakuannya berarti ada tambahan antara bending dan geser. Seharusnya ketika kita mendevelop elemen untuk kasus plat tebal dan kita aplikasikan ke plat tipis, yang harus terjadi adalah energi gesernya ini akan harus hilang, nggak boleh ada. Jadi kalau tipis kan tidak ada energi gesernya. Tetapi di sebagian besar elemen, gesernya tidak hilang. Itu yang kita namakan sebenarnya fenomena shear locking. Jadi di sini ketika gesernya tidak hilang, tetap ada, membuat dia elemennya terkaku, ya, cukup kaku, dan hasilnya tidak bagus ya ketika ada fenomena shear locking, terutama ketika kita aplikasikan ke plat tipis. Ya. Untuk menyelesaikannya, ya di tahun-tahun awal ada namanya reduce dan selective integrasi. Jadi dari matriks kekakuan ini, ya, seharusnya kita mengintegral menggunakan 4 titik Gauss untuk kuadrilateral atau 3 Hammer untuk triangular. Itu kita mengurangi titik integrasinya. Itu yang dilakukan di awal-awal, tetapi tetap tidak bisa benar-benar menghilangkan shear locking, atau malah timbul efek yang lain. Ya. Ada mode parasit yang muncul. Sehingga berikutnya dikembangkan yang namanya assume natural strain. Di sini bisa dilihat ya di tahun 80-an assume natural strain ini sangat efektif untuk menghilangkan shear locking ya, dan efeknya cukup, tidak ada efek yang lain yang muncul. Salah satu elemen yang dikembangkan oleh Profesor Budd dari MIT itu adalah elemen MITC4. Elemen ini cukup terkenal ya kalau kita menggunakan SAP, menggunakan ANSYS ya, itu di dalamnya adalah elemen MITC4 untuk elemen platnya. Jadi bedanya kalau tadi elemen DKT dan DKT menggunakan interpolasi kuadratik, ya, di sini dia menggunakan linear untuk rotasinya. Jadi secara interpolasi elemen MITC ini derajat interpolasinya lebih sedikit, lebih kecil ya, karena cuma linear. Tetapi secara programasi ini akan lebih mudah. Yang kedua, untuk menghilangkan shear locking yang dilakukan adalah untuk menghitung energi gesernya, ya, ini menghitung energi geser di setiap sisi elemen, ya. Kemudian oleh Profesor Budd ini diinterpolasi untuk menjadi deformasi geser di elemennya. Jadi awalnya dia menghitung cukup di sisi-sisi elemennya saja. Ini cukup efektif ya menghilangkan shear locking, tapi ada beberapa kasus shear lockingnya masih ada, tidak benar-benar hilang. Kemudian dari DKP tadi juga ini Prof. Batos yang mengembangkan ada namanya elemen DSQ dan DST. Idenya juga sama, ya, dia menginterpolasi geser tapi di sisi elemen, langsung di tengah-tengah elemennya. Interpolasi sama, dia menggunakan linear untuk W-nya, kemudian menggunakan kuadratik untuk rotasinya. Di sini elemen ini memberikan hasil yang bagus, tetapi dia tidak lolos fast test. Jadi elemen ini banyak dilupakan ya sejak tahun 80-an ini banyak tidak dipakai. Malah yang saya tahu elemen DSQ ini tidak pernah dipublikasikan di paper ya, dan DST. Ini hanya ada di bukunya Prof. Batos ya yang saya lihat. Oke. Sehingga waktu itu ya dikembangkanlah elemen DKMQ dan DKMT. Bedanya dengan yang tadi, ya, kalau di sini kita sama-sama menggunakan interpolasi kuadratik ya, untuk rotasi, linear untuk W-nya, tetapi ya gaya gesernya ini dihitung di sisi elemen. Ya, jadi dihitung di sisi, muncullah faktor Vika di sini. Ini faktor yang membuat elemen DKMQ dan DKMT ini bebas dari shear locking. Kenapa? Karena di Vika ini, kalau kita lihat, ada faktor H kuadrat dibagi LK kuadrat. Artinya H ini adalah ketebalan platnya. Jadi ketika platnya tipis, faktor ini akan sangat kecil. LK ini adalah panjang elemennya. Jadi ketika kita mesh sedikit lebih halus,
maka pika ini akan menjadi 0, otomatis gamanya menjadi 0, sehingga ya energi gesernya juga akan hilang dengan sendirinya. Jadi si locking benar-benar tidak ada di sini. Karena pengaruhnya seperti itu, ketika elemen DKMQ dan DKMT ini diaplikasikan ke plat tipis, dia otomatis akan menjadi DKQ dan DKT. Sehingga sebenarnya ketika kita menggunakan midas, kalau kita menggunakan tik, ya otomatis kan ketika kita pilih tik dia menuju ke DKMQ atau DKMT. Ketika platnya tipis, dia sebenarnya otomatis akan menjadi DKT dan DKQ. Ini tidak perlu dilakukan lagi. Saya sudah melakukan beberapa simulasi. Otomatis DKMT akan menjadi DKT, DKMQ akan menjadi DKQ. Kalau kita platnya tipis, ya seperti yang saya sampaikan di faktor yang tadi. Oke, untuk mengecek konvergensi biasanya kita melakukan untuk plat persegi, ya lingkaran maupun skew plate seperti yang di bawah sini. Jadi kita juga melakukan tes konvergensi kalau mesh-nya terdistorsi, ya. Kita beberapa reviewer biasanya minta kita coba mesh-nya terdistorsi, perilaku elemennya seperti apa. Jadi kita biasanya di awal dulu kita mengecek konvergensinya, kita hanya melihat satu titik, misalnya di tengah-tengah plat ini. Kita bolehkan beban terbagi rata, kita lihat ketika mesh-nya kita perkecil, berapakah displacement DJ. Jadi di awal-awal di tahun 90-an menghitung konvergensi menggunakan metode seperti ini. Jadi kita bisa lihat hasilnya, tetapi di tahun 2005 atau 2002 sampai 2005 ada peneliti dari MIT juga mengatakan bahwa perilaku suatu struktur itu tidak bisa hanya diwakili oleh satu titik. Jadi tidak cukup kita melihat perilakunya di satu titik saja. Kita harus melihat perilaku seluruh strukturnya. Ya. Karena seperti ini, maka yang dilakukan waktu itu ya, idenya tahun 2002, tapi 2012 banyak dipakai, kita menghitung konvergensinya itu dengan menggunakan energi di seluruh strukturnya. Ya. Bukan hanya di satu titik yang tadi. Jadi dari sini, ya, saya buat programnya di MATLAB, kemudian saya buat konvergensinya, grafik untuk energinya. Di sini bisa kita lihat ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa elemen DKQ ini untuk tipis saja, hasilnya ini akan sama dengan DKMQ untuk tipis ya. Di L per H 1000 dan L per H 10.000 itu sama persis hasilnya. Tapi ketika lebih tebal, ya, dia lebih bagus, ya, elemen DKMQ ini lebih bagus dari elemen MITC4. Ya, bisa kita lihat di sini errornya, ya grafiknya semakin ke bawah, berarti dia semakin bagus, ya errornya semakin kecil. Ya. Jadi cukup lama ya waktu itu membuat kurva ini, dan dari menggunakan konvergensi yang seperti ini, ya, waktu itu kita bisa menghasilkan dua buah paper I1 hanya dengan menggunakan ya menghitung konvergensi dari beberapa elemen yang ada di sini. Ya. DKMQ, DSQ, dan MITC4 ini kuadrilateral, kemudian yang di bawah ini adalah triangular ya kita tes. Di sini yang saya temukan bahwa elemen DKMQ dan DKMT ini memberikan hasil yang cukup bagus dibandingkan dengan elemen yang lain. Oke. Berikutnya tadi saya sudah jelaskan di awal, kita juga bisa menggunakan elemen ini untuk struktur komposit. Kenapa? Karena di tahun 2015 ya booming tentang material komposit, kemudian karena ada pesawat terbang yang waktu itu sudah menggunakan komposit lebih dari 50% ya, Airbus maupun Boeing di sini. Jadi ya, penelitian terkait komposit cukup menarik ya untuk diteliti. Yang dilakukan seperti apa? Ya, tadi saya bilang kita sudah punya basic programnya DKMQ dan DKMT. Yang berbeda di sini adalah materialnya bukan satu buah material, tapi beberapa material yang kita jadikan satu. Ya. Tentu di sini akan ada sedikit perubahan. Kalau tadi hanya ada bending dan geser ya, energinya, di sini kita harus memasukkan efek membrannya, karena nanti ketika middle surface-nya tidak di tengah-tengah platnya, ya, kita harus juga melihat deformasi aksialnya yang terjadi. Dan yang kedua di sini ada energi akibat couple antara bending dan membran. Jadi energinya nambah jadi 4 di sini, bukan 2 lagi. Kalau tadi kan 2 di plat, ini nambah menjadi 4.
Kemudian yang berbeda selanjutnya adalah terkait properti materialnya. Jadi kalau kita bicara komposit berlapis, ya materialnya pasti lebih dari satu. Yang dilakukan di sini adalah sebenarnya teknik seolah-olah seperti homogenisasi. Jadi dari material yang berbeda ini kita buat satu matrik menjadi seolah-olah menjadi satu buah material. Jadi kita integral berdasarkan ketebalan masing-masing materialnya untuk mendapatkan matrik hooknya. Seperti yang ada di slide ini. Kita hitung. Ya. Kemudian ya karena tadi saya sampaikan ada efek aksial yang harus kita perhitungkan. Tadi di awalnya elemen DKMQ dan DKMT hanya 3 DOF, ya, W, beta X, dan beta Y. Mau tidak mau saya harus menambahkan perpindahan antar arah U dan V-nya, arah in plane-nya. Sehingga DOF-nya di sini menjadi 5 per nodal. Kalau tadi 3, ini jadi 5. Sehingga waktu itu kami sempat menyebut ini adalah elemen DKMT 15 untuk komposit. Kemudian kalau DKMQ berarti kan 4 nodal, 4 kali 5, 20, berarti kita namakan DKMQ 20 waktu itu. Ya, sempat kita beri nama seperti itu, tapi di beberapa publikasi kita tidak menamakan seperti ini. Kita tetap sebut DKMT dan DKMQ, karena di beberapa jurnal tetap disebut elemen DKMT dan DKMQ. Kalau kita lihat, ya yang biasa kita tes ya 3 lapis, 9 lapis ya, ataupun yang tidak simetris, kita lakukan tes konvergensi ya seperti tadi, konvergensi titik kita tetap hitung, karena di paper-paper lama referensinya adalah tetap di tengah-tengah platnya. Kemudian kita juga melakukan konvergensi yang energi tadi. Jadi konvergensi ini selalu kita lakukan di paper-paper yang baru, karena ini sekarang menjadi tuntutan dari reviewernya untuk melakukan tes seperti ini. Di sini ya ada paper juga yang sudah kami terbitkan ya terkait DKMT dan MITC3 waktu itu kita bandingkan untuk komposit. Kemudian kita juga mengembangkan ya elemen DKMT untuk sel komposit. Jadi kalau tadi kita bicara plat datar ya, ini yang melengkung elemennya. Tentu formulasi elemen tidak semudah yang tadi. Kalau tadi tinggal kita interpolasi menggunakan sinus dan kosinus. Di sini kita tidak lagi menggunakan sinus dan kosinus, tapi menggunakan tensor, mau tidak mau karena 3 dimensi. Kemudian rotasinya kita awalnya menggunakan beta seperti yang di DKMQ, DKMT, tapi di akhir waktu itu kita ubah menjadi dalam bentuk theta, bentuk rotasi yang seperti ada di software komersial. Software komersial biasanya kita menggunakan theta untuk rotasinya, bukan beta. Energinya sama seperti tadi, ya tidak ada perbedaan, ada membran, ada bending, ada couple membran bending, ada geser. Untuk energi internalnya, energi eksternalnya akibat beban luar. Di sini kita coba melakukan simulasi numerik, ya, kita lihat hasilnya antara elemen DKMQ dan DKMT ya lebih bagus elemen DKMQ daripada dibandingkan MITC. Ya, kita lihat dia lebih dekat ke hasil referensi. Ya, dari elemen cangkang komposit ini juga ada 2 buah paper yang kami publikasikan di PPT 1 ya di tahun 2018. Ini untuk DKMQ-nya. Kemudian di tahun 2020 ini untuk DKMT. Waktu itu kita publish papernya. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, ya, kalau kita bicara, saya kembali ke material komposit, tadi dia adalah berlapis seperti ini. Jadi ada yang di atas material apa, kemudian lapisan kedua apa, lapisan ketiga apa. Yang menjadi kendala di sini adalah karena dia berlapis, ya, kemungkinan besar akan ada konsentrasi tegangan di antara lapisannya. Di antara lapisan di tiap material ini akan ada konsentrasi tegangan, sehingga akan ada kecenderungan antar materialnya ini akan terlepas akibat konsentrasi tegangan tadi. Dari situ kemudian ada ide ya, dikembangkan suatu material baru ya, yang kita namakan dengan FGM, ya, Functionally Graded Material. Jadi ini berlapis komposit tadi. Kalau FGM dia tidak berlapis. Jadi properti materialnya berubah bergradasi. Biasanya nanti di bagian atasnya adalah keramik, kemudian di bawahnya metal. Kemudian di tengah-tengah ini berarti dia adalah perpaduan antar keramik dan metal. Jadi di sini tidak ada lonjakan perubahan properti material.
Kemudian material ini sangat cocok untuk lingkungan dengan temperatur tinggi. Kenapa? Karena keramik ini tahan panas. Jadi bisa meredam panas. Sementara metal ini lebih elastis. Jadi perpaduan antara keramik dan metal ini dianggap perpaduan yang paling bagus ya, untuk temperatur yang suhunya tinggi. Jadi yang suhunya tinggi di bagian sisi keramiknya, dalamnya yang bagian metalnya. Oke. Jadi keramik dan metal ya propertinya berubah sesuai ketebalannya. Kemudian kita untuk melihat persamaan gradasinya ini dari metal ke keramik, biasanya kita menggunakan yang namanya power law. Sebenarnya ada 3, ya. Ada power law, ada sigmoid, dan ada eksponen. Tapi yang paling simpel ini adalah power law yang biasa banyak dipakai oleh peneliti. Jadi dari power law ini ya kita bisa lihat kalau kita buat grafiknya ya, akan menjadi seperti ini. Jadi tergantung nanti pangkat N-nya ini berapa. Ya. Jadi dia akan berubah dengan sendirinya. Ketika N-nya 0 dia akan menjadi full keramik. Ketika tak hingga dia akan menjadi full metal. Jadi otomatis dia akan berubah antara keramik dan metal. Ketika N-nya 1 ya seperti di garis ini ya separuhnya keramik, separuhnya metal posisinya. Ya. Ini aplikasinya biasanya memang di penerbangan ya, kemudian di reaktor nuklir yang saya baca ya, karena cukup tahan panas ya, untuk material FGM ini. Ya. Kemudian dari yang saya lihat tadi, ya, saya juga harus mengadopsi ya, material komposit untuk elemen DKMT dan DKMQ. Sebenarnya tidak terlalu susah ya, karena kita sudah punya basicnya. Energinya tetap sama, ini untuk kasus plat ya, masih belum saya sampai ke sel. Energinya tetap sama, ada membran bending dan geser. Yang berubah kalau kita lihat tadi itu hanya di properti materialnya, di HM, HB, HMB dan HS-nya. Ini yang harus kita sesuaikan dengan properti yang tadi, properti yang bergradasi. Jadi saya menggunakan power law, modulus elastisitas saya power law kan. Kemudian kalau kita bicara getaran bebas, ya, massa jenisnya saya power law-kan. Kalau kita bicara temperatur, ini juga saya power law-kan. Jadi saya buat persamaannya, perubahannya seperti apa. Jadi yang berubah ya hanya properti materialnya. Dari elemen yang sudah saya punya, saya tinggal mengubah properti material ini. Ya. Awalnya HM kalau isotrop dia konstan. Ya. Kalau komposit tadi saya hitung dari beberapa lapis menjadi satu kesatuan. Kalau di sini yang saya ubah adalah ya dari 2 buah elemen yang berbeda, saya buat persamaannya. Jadi ketika N-nya saya ganti, dia otomatis akan berubah dari keramik ke metal, tergantung N-nya berapa yang saya ubah. Sehingga ini persamaannya ya, persamaan EM, EB dan elastisitas membran bendingnya saya hitung, tinggal saya masukkan ke programnya. Tidak banyak yang saya edit di program yang saya buat. Kemudian saya cek konvergensi. Di sini seperti yang tadi di awal, konvergensi itu biasa kita cek di plat square ya, plat square, plat melingkar ataupun yang skew plate tadi. Bebannya bisa beban terbagi rata ataupun beban terpusat. Di sini kebetulan beban terbagi rata. Ya. Ini DKMT, elemen triangular. Saya lihat, saya coba menggunakan karena segitiga ya. Kalau segi 4 kan mesnya udah pasti ya jelas. Di sini saya coba mesnya ada yang ke arah kiri, kemudian ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri, ada yang crossing sebenarnya. Jadi beberapa paper menyarankan coba ke kiri, coba ke kanan, dan coba crossing. Hasilnya sama-sama cukup bagus ya, mendekati referensi. Tapi yang crossing ini tentu waktu komputasinya lebih panjang ya, karena jumlah elemennya lebih banyak. Oke, kemudian ini grafik konvergensinya. Ini saya coba juga untuk skew plate kalau sudutnya berubah ya. Sudut ini saya berubah dari 15 ke 30 sampai 75. Kita lihat hasilnya DKMT dan DKMQ di sini kelihatan lebih bagus DKMT ya. Karena tadi jumlah elemennya sebenarnya ini tidak bisa langsung di-compare ya. Karena ini bentuknya N di bawah. Yang DKMT ketika 16 ini sebenarnya 32 elemen. Jadi komparasinya tidak bisa langsung dilakukan ya untuk DKMT dan elemen, tapi dua-duanya memberikan hasil yang konvergen. Berikutnya
ketika bicara material FGM, saya juga melakukan analisa getaran bebas. Jadi kalau getaran bebas, berarti kan kita menggunakan eigenvalue seperti ini. Yang kita perlukan adalah matrik kekakuan, sudah kita hitung di depan. Kemudian matrik massanya seperti apa, dan kita akan mendapatkan frekuensinya berapa. Matrik massanya ini kita bisa hitung dari energi kinetik sebenarnya. Energi kinetik, ketika kita jabarkan, energi kinetiknya adalah setengah dari kecepatan ya dikali matrik massa. Matrik massanya ini karena dia FGM, ya, ada efek dari displacement arah U, arah V, arah W, ya. Kemudian ada efek rotasinya, beta X dan beta Y. Ya. Kemudian di sini ada couple-nya, couple antara aksial, membran, dan bendingnya yang harus kita masukkan. Kemudian rho-nya, rho ini juga harus saya power law-kan ya, sesuai dengan yang tadi di depan. Dapatlah matrik massanya. Dari sini saya coba menggunakan analisa getaran bebas, ya, mencari frekuensi naturalnya dengan tipe mesh yang tadi, ya, hasilnya juga mendekati hasil referensi ya, 0,2, ini juga meshnya juga sama ya dengan yang tadi. Kemudian ini adalah tadi materialnya, kalau N-nya 0 dia isotrop keramik, kalau N-nya tak hingga dia isotrop metal. Kemudian ketika N-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan tak hingga, ini adalah material FGM-nya. Kalau kita lihat hasilnya cukup bagus ya, semuanya mendekati referensi untuk analisa getaran bebas. Kemudian yang terakhir, saya juga melakukan analisa tekuk. Di sini ada dua buah tekuk yang saya analisa. Yang pertama adalah tekuk mekanik untuk mencari beban kritisnya berapa. Kemudian yang kedua, karena kita bicara material FGM ya, yang tahan di suhu tinggi, maka saya juga menganalisa bagaimana mencari suhu kritisnya berapa agar dia tidak mengalami tekuk. Sebenarnya secara energi ya, saya mencari kekakuan geometriknya, Kg-nya di sini dengan menggunakan energi tegangannya ya, kita lihat sigmanya, mencarinya sama seperti tadi, seperti getaran bebas, kekakuan, kemudian ini kekakuan geometrik. Dari sini ini adalah beban kritisnya atau suhu kritis yang saya pakai, tergantung mau bebannya apa yang mau kita cari. Kalau menggunakan suhu kritis, tentu saya menggunakan termalnya berapa, alfanya berapa, dan delta T-nya berapa yang saya masukkan ke persamaan tegangan di sini. Dari sini saya melakukan analisa. Ini yang adalah tekuk yang mekanik ya, mencari berapakah beban kritis agar dia tidak mengalami tekuk. Saya lihat di sini ini untuk tebal dan tipis, kemudian kita bandingkan dengan referensinya, hasilnya bisa kita lihat cukup bagus, mendekati hasil analitik maupun hasil elemennya. Kemudian ini kalau saya buat FGM ya, FGM dengan mesh yang berbeda-beda, hasilnya konsisten di angka yang sama, meshnya ke arah manapun. Untuk yang tekuk mekanik. Kemudian ini yang untuk tekuk tadi, thermal. Jadi saya mencari berapakah temperatur kritisnya ya, agar material ini tidak mengalami tekuk. Jadi untuk referensinya dan hasil elemen DKMQ bisa kita lihat ya, hasilnya mendekati hasil referensinya. Ini untuk yang L per H-nya 50 ya, tebal. Kemudian ini untuk yang LH-nya 100 ya, L per H-nya 100 berarti ini antara tebal ke tipis sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa kita anggap tipis, tapi masih agak tebal ya ketika LH per H-nya 100. Kalau kita lihat hasilnya mendekati referensi semuanya. Oke, dari tadi yang FGM ya sudah ada beberapa publikasi. Ini ada 3 yang sudah sempat kami publikasikan. Ya, di tahun 2021 ya, 2021. Ini tahun 2021 juga. Ini tahun 2002. Ini baru tahun lalu ya. Sekarang pun ada beberapa paper yang sedang kami persiapkan untuk FGM, karena sekarang peneliti lagi banyak membicarakan material FGM ini. Jadi kita harus mengikuti perkembangan ya, perkembangan topik-topik riset apa saja yang sedang booming di level internasional. Oke. Jadi secara umum ya, kalau saya lihat elemen DKMQ dan DKMT ini bebas shear locking. Tidak ada shear locking di kedua elemen ini ya, baik untuk kasus plat maupun cangkang. Saya sudah cek
untuk cangkang pun elemen DKMQ 24 itu tidak mengalami membran locking namanya. Jadi waktu itu sempat dicek juga apakah membrannya tidak bermasalah, ternyata tidak bermasalah. Kemudian elemen DKMQ dan DKMT ini juga memberikan hasil konvergensi yang bagus ya dibandingkan elemen MITK4. Jadi elemen yang banyak dibangga-banggakan ya karena elemen MITK4 itu dipublikasikan tahun 86 sebenarnya. Karena setelah 86 sampai 2013 banyak peneliti yang mengembangkan elemen MITK4, jadi elemen MITK4 itu lebih banyak dipakai oleh orang ya dibandingkan DKMT dan DKMT. Padahal ya elemen DKMT dan DKMT ini adalah elemen yang performanya lebih bagus dari MITK4. Ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait elemen DKMQ dan DKMT ya sampai saat ini saya masih mengembangkan kedua elemen ini mengikuti ya perkembangan yang ada. Oke, baik, terima kasih banyak.